Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Saya cerita sedikit tentang nikmat sehat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kedatangan seorang pasien, yang pasien itu keluar air mata terus-menerus, tidak pernah berhenti. Setelah saya lihat, ternyata Allah menguji dengan cobaan yang menurut saya sederhana sekali. Apa cobaannya? Bulu mata bagian bawahnya tumbuh belakang. Jadi saya perintahkan kepada pasien tersebut, saya menyuruh dia mencabut bulu matanya setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap tumbuh ke belakang, setiap tumbuh ke belakang, maka itu saya suruh cabut. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini bulu mata kita masih tumbuh ke depan, dan bersyukur juga bulu mata ini tumbuhnya stop sampai di sini. Coba kalau bulu mata kita seperti bulu kepala ini, sebuah repot hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana konsep kesehatan ala Rasulullah. Tapi sebelum mulai, ini ada sebuah hadis yang cukup bagus. Walaupun ketika kuliah di tafsir hadis, banyak ustadz nggak penting hadis ini, tapi buat saya ini sangat luar biasa. Intinya adalah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir dalam sebuah pertemuan. Ternyata Ali sedang sakit mata. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib, dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Sakit mata diludahi oleh Rasulullah. Saya ingin mempraktekkan hadis ini. Ternyata tidak ada satu pasien pun yang mau saya ludahi. Akhirnya ya istri saya sendiri saya ludahi. Habis itu marah-marah karena diludahi. Ternyata air liur ini dahsyat sekali. Air liur ini mengandung enzim namanya enzim lisosim, yang ternyata bisa membunuh bakteri. Maka itu kenapa air liur bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk penyakit mata merah. Karena ternyata air liur banyak sekali enzimnya. Tapi saya menyarankan jangan habis makan cabai, karena pasti pedasnya minta ampun. Ini salah satu contoh saja. Ada perilaku yang menurut saya sederhana
diperhatikan, klinik makin banyak, rumah sakit banyak banget. Tiap tahun dokter wisuda ribuan. Bahkan sekarang ada 47 fakultas kedokteran yang setiap tahun mewisuda 2 atau 3 kali mahasiswa kedokteran. Semakin banyak dokter, seharusnya kira-kira makin banyak orang sakit atau makin banyak orang sehat? Halo Pak, semakin banyak dokter harusnya banyak yang sakit atau banyak yang sehat? Kenyataannya gimana sekarang? Banyak yang sakit atau banyak yang sehat? Saya khawatir sekali dengan banyaknya dokter, banyak yang sakit. Karena ternyata rumah sakit penuh terus-menerus. Kalau kita melihat begini, siapa yang disalahkan kalau begini? Ini dokternya atau pasiennya? Karena saya dokter, ya saya salahin pasiennya. Adil ya? Karena ternyata pasien ini makhluk yang paling pasrah di depan dokter. Bapak jangan makan jeroan ya Pak, sama sayuran hijau-hijau tua, nanti asam uratnya kambuh dulu. Bapak jangan makan garamnya, nanti tensinya naik dulu. Bapak, saya tulis obat ini tebus diminum dulu. Sampai-sampai kalau saya punya pikiran negatif, saya tulis resepnya itu racun tikus, kira-kira diminum baru diminum. Inilah fenomena. Maka itu dokter itu menurut saya hebat, bisa mensiko, bisa menyuruh, bisa memotivasi pasien. Mas saya kalau sedikit banyol-banyol gitu, dokter itu lebih hebat daripada ustaz. Ini mohon maaf disini kalau ada ustaz gitu ya, jangan tersinggung. Kenapa? Contoh, kalau ustaz ngomong, ustaz ngomong, Bapak sholat tahajud, karena sholat tahajud akan dikabulkan doanya dan diangkat derajat. Kira-kira kalau ustaz ngomong begitu, Bapak dan Ibu di sini sholat tahajud apa enggak? Ayo jujur, sholat tahajud apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Mudah-mudahan di sini sholat semua. Coba ada dokter yang ngomong, ini dokter. Bapak, tensi Bapak 190/110. Ini secara teoritis medis Pak. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi akan keluar epinefrin dalam jumlah yang besar. Jadi kalau Bapak nanti malam tidak sholat tahajud Pak, 99,99% Bapak akan terkena stroke dan akan meninggal. Kira-kira sholat tahajudnya itu sholat tahajud hebat banget dokter Ustaz. Nah, ternyata dokter itu bisa menjadi memotivasi pasien untuk melakukan ibadah. Tapi masalahnya jarang sekali dokter yang menyuruh ibadah. Padahal hebat dokter. Kalau seandainya dokter sepakat untuk nurunin kolesterol, puasa Nabi Daud, dahsyat sekali. Padahal penelitian puasa Nabi Daud dalam menurunkan kolesterol hebat. Jumlah penelitiannya banyak, tapi banyak para dokter nggak nyuruh puasa Daud. Saya juga bingung. Barusan tadi saya dialog di forum dokter. Gimana dok cara ngobatin psoriasis? Pakai Bexa, pakai Metotrexat, macam-macam. Saya komentarnya sholat tahajud. Nah, jadi bingung kan? Kok dokter sholat tahajud? Saya ngasih jurnal penelitiannya. Baru mereka terbuka bahwa tahajud bisa ngobatin psoriasis. Masalahnya jurnal-jurnal penelitian ini tidak ada yang mau menyebarluaskan. Ditambah lagi ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Dokter tidak kita nafikan hidup dari pasien.
Maka kalau nggak ada pasiennya, dokternya gimana kira-kira? Maka itu saya pernah memimpin doa di dalam sebuah komunitas dokter. Apa doa yang saya panjatkan? Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya dan tidak ada yang sakit. Amin apa enggak? Di sini ngomong amin apa enggak? Amin. Nah, di forum itu gimana kira-kira? Oh, gak ada yang ngomong amin ya. Karena memang delay Pak, sangat delay Pak memang. Ya. Maka itu saya kalau ketemu rumah sakit ramai, saya doakan ya Allah, mudah-mudahan masyarakat di sekitar sini sepi di rumah sakitnya dan sehat semuanya. Saya doakan begitu. Ya, mudah-mudahan dikabulkan. Nah, apalagi dengan forum ini malaikat mengabulkan. Mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang semua rumah sakit sepi seperti zaman Rasul, seorang tabib yang dikirim dari Mesir praktek 2 tahun tidak ada pasiennya. Tapi sekarang lihat setiap rumah sakit berdiri penuh. Itu yang bikin saya bingung, kok bisa seperti itu. Baik, saya akan bicarakan dalam sesi yang lain. Coba kita lihat fenomena. Kebenaran S2 saya ngambil bidang agama dan kedokteran. Jadi saya mencoba mengkomparatif, gitu ya. Ternyata banyak hal-hal yang cukup janggal. Contoh yang paling sederhana, saya mau nanya sama Bapak dan Ibu di sini. Sikat gigi sehari berapa kali? Berapa kali Pak? 2 kali. Betul 2 kali? Betul. Kata dokter gigi bilang, dokter gigi, sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Sepakat? Sepakat atau enggak? Sepakat? Saya tak sepakat. Karena hadisnya jelas. Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali wudhu. Berarti berapa kali? Minimal 5 kali. Sekarang mau ngikutin dokter gigi apa Rasul? Ayo Pak, ngikutin dokter gigi apa Rasul? Berarti mulai besok sikat giginya 5 kali. Udah ya, sepakat ya, sudah saya kasih ajarannya. Ya, contoh lagi. Contoh. Penyakit diabetes, penyakit darah tinggi tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Sampai kapan? Sampai ditangani. Sampai terus-terusannya. Padahal ada hadis yang berbunyi likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa gitu? Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang lain. Tapi saya nggak akan bahas fenomena. Saya akan bahas bagaimana Rasul bisa sehat. Ini sekilas saja. Nah, pernahkah Bapak dan Ibu ketika berobat nanyain obatnya halal atau haram? Nggak pernah. Kalau Bapak Ibu beli makanan atau minuman yang label halal enggak? Kenapa obat tidak dilihat label halal? Halo? Nggak pernah ada yang lihat dan tidak pernah ada yang bertanya sama dokternya, dok obat ini halal apa haram? Nah, saya minta jamaah di sini nanti kalau berobat ke dokter tanya sama dokternya, dok obat yang dokter berikan ini halal atau haram ya dok? Karena saya takut ibadah saya tidak diterima oleh Allah, takut masuk barang haram. Sepakat? Benar ya, sepakat ya? Ini syiah, supaya minimal dokter berpikir gitu loh, ini haram apa haram ya? Minimal begitu. Karena paling sulit dari dokter. Ya, sepakat ya? Oke. Saya nggak bilang ini halal atau haram, tapi saya akan melihat dari kandungannya saja. Ternyata dalam dunia kefarmasian banyak sekali kandungan-kandungan
yang mengandung unsur haram. Tapi saya nggak bilang ini halal atau haram dulu, tapi saya melihat kandungannya. Ini tadi hadis yang saya. Oh ini saya cukup tertarik dengan hadis ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kaum bahwa bila penyakit ada obatnya, oleh karena itu berobatlah. Berarti berobat mereka. Tapi tulisannya apa? Tetapi jangan berobat dengan yang haram. Ada slogan ini di sebuah rumah sakit. Sangat tertarik saya. Tapi rumah sakit ini berobat itu titik, tidak dilanjutkan. Oh kurang ajar di rumah sakit ini. Motor-motor yang habis. Oleh karena itu berobatlah, benar. Tapi titik di sini nggak obat. Oh obat habis itu. Ini main-main habis tuh. Ya jelas tuh. Tapi jangan berobat dengan yang sepakat dulu ini. Karena kenapa? Karena Allah tidak akan mengabulkan doa, tidak menerima ibadah. Sepakati dulu ini. Sepakat. Saya nggak bilang ini halal atau haram, tapi lihat kandungan alkoholnya. Ada yang 10%, 22%, 10% dan 5%. Ya. Pernah ada seorang sahabat namanya Tariq bin Suhaib al-Jufi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mengenai khamr? Maka Rasul bilang melarang dan benci membuatnya Rasul. Tapi Tariq bilang, saya ini jual khamr ini untuk obat ya Rasulullah, boleh apa enggak? Maka Rasul menjawab, khamr bukan obat, akan tetapi dia adalah penyakit. Tidak ada alasan Rasul. Karena pernah dalam Rasul pak khamr untuk bikin obat, tapi Rasul bilang khamr bukan obat, tetapi dia penyakit. Ini contoh obat yang mengandung plasenta. Plasenta itu ayam. Jadi orang luar negeri itu hebat. Hari-hari itu bisa dipakai obat. Kalau di Indonesia pakai hari-hari. Indonesia kreatif juga. Tapi kreatifnya kebangetan. Udah dikubur, kalau buku, kalau pensil, kalau pulpen, kurungan ayam memilih kreatif itu. Tapi kreatifnya nggak benar. Tapi orang luar negeri sampai ada bank plasenta karena mau dipakai untuk pengobatan stem cell. Sekarang keren. Sekarang lagi ngetren stem cell, terapi biar bikin awet muda. Maka itu ada namanya bank plasenta. Jadi kalau misalnya teman-teman ini pengen awet muda itu punya bank plasenta, karena plasenta itu mengandung stem cell yang bisa meregenerasi. Ini contoh obat yang di boxnya tertulis bersumber babi. Ya, saya mohon maaf sebut merek. Di sini contohnya Lovenox. Obat ini dipakai untuk mengencerkan darah. Biasanya dipakai untuk orang-orang yang memiliki gangguan ketentaran darah, yang memiliki obat yang mengencerkan. Jadi harus waspada obat-obat mengencer darah. Ya. Tapi sekarang diganti tulisan ini dengan kata porsi origin. Maka itu nanti hati-hati kalau ada tulisan porsi origin. Ini contoh obat yang paling banyak saya temukan dan di dalamnya mengandung narkoba. Apalagi sekarang musim batuk itu ada namanya kodein. Kodein itu derivat narkoba. Apalagi sekarang banyak obat pusing yang beredar. Di situ mengandung yang namanya diazepam. Diazepam adalah narkoba. Bagaimana fatwa ulama mengenai narkoba? Akan dicari. Ya, ini lagi insulin yang beredar, yang banyak menggunakan unsur manusia dan unsur babi. Ini kosmetik yang mohon maaf halalnya juga tanda tanya. Ini saya bicara babi ternyata banyak manfaat. Ya, bulunya dipakai untuk sikat gigi, maka itu hati-hati sikat gigi yang tulisannya Pristless. Harus waspada. Ada tulisan Pristless, hati-hati. Kulitnya nanti saya tunjukkan. Tulangnya untuk tambalan gigi, hati-hati. Makanya kalau dokter tanya, ini pakai tulang apa? Lemaknya dipakai untuk kosmetik, susu dan sebagainya. Dagingnya dipakai untuk burger. Dulu pernah hebatkan dendeng dari babi, dan organnya dipakai untuk obat-obatan. Intinya nanti banyak manfaat. Ya. Ini sedikit mengenal kulit babi saja. Jadi ada bintik-bintik segitiga gini Pak.
jelas ya. Jadi nanti kalau sandalnya, sepatunya ada kulit babi, pulangnya nyeker aja ya. Kira-kira kita gimana aja dengan kondisi seperti ini ya. Kondisi masyarakat kita ini banyak yang sakit ternyata. Saya pengen kembali ke zaman Rasul. Kenapa rakyat atau masyarakat di Madinah pada waktu itu sehat semuanya? Kenapa tidak contoh untuk Rasul? Saya cukup gemes sebenarnya. Ya, ternyata kita punya sebuah konsep pengobatan yang sangat luar biasa dan ini tidak pernah disosialisasi. Makanya masyarakat dia tidak tahu. Saya ketika praktek banyak menggunakan aplikasi hadis dalam pengobatan. Contoh tadi misalnya sakit kolesterol, saya pakainya apa? Saya suruh puasa Daud, jangan makan minyak, santan, ayam, daging, makan apel sebelum makan, minum jeruk lemon sudah makan. Efektif. Untuk sakit mah, sakit obat saya adalah ikuti makan cara Rasul, bisa terangkan. Terus kemudian hindari asam, pedas, susu, santan, gas, detak, stres. Terus tamutin temulawak dan kunyit selama 4 bulan. Efektif. Daripada mohon maaf, obatnya menggunakan antacid, terus kemudian menggunakan ranitidin, simetidin, famotidin, kemudian pakai omeprazol macam-macam, kemudian pakai supralfat. Bapak Ibu tahu nggak efek samping daripada yang din tadi? Yang simetidin, ranitidin, famotidin, efek sampingnya adalah hirsutisme dan ginekomasti. Apa itu? Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Maka itu negara kita ini banyak yang bencong. Saya khawatir gara-gara obat mah. Jadi yang banyak yang obat mah siap-siap jadi bencong. Ya. Kenapa nggak pakai parutan temulawak dan kunyit? Saya sudah bilang sama teman-teman, ini loh jurnal penelitiannya, ini loh dilakukan di rumah sakit ini. Penggunaan parutan temulawak dan kunyit selama 4 bulan ditaruh, diperes, direbus, sampai 1 liter efektif. Kenapa teman dokter nggak ada yang pakai? Gengsi. Masa dokter saya kunyit, kencur, temulawak, nggak elit memang, tidak elit sama sekali. Ya. Ini yang menjadi permasalahan. Ditambah lagi nanti, kalau saya tahu kunyit sama temulawak, nanti nggak balik-balik lagi itu masih. Itu jadi masalah. Terus kalau itu dokter aku kerjanya apa? Saya paling senang kalau saya disebut penjual PMP, karena saya jualan PMP Pak. Ya, saya jualan PMP, saya jualan roti, saya jualan madu, saya apa ya? Punya bengkel, ya kontrakan, paling itu aja praktek sambilan aja lah. Ya, resepnya tadi kunyit, kencur, temulawak, ya. Apalagi PMP Pak, ibu banget. Saya cukup tertarik dengan PMP karena nenek saya itu dulu pengusaha PMP, jadi menurunkan bakat ke saya. Saya pakai mesin Pak. Cerita sedikit tentang PMP, pakai mesin. Itu ternyata bertahan hanya 2-3 hari. 2 hari sudah mulai rusak. Saya coba pakai cara konvensional, saya injek-injek PMP. Ternyata bisa bertahan 3-4 hari. Saya coba lagi, injek-injeknya pas keringetan Pak. Saya coba gitu kan. Wah, bisa seminggu ternyata. Lebih hebatnya keringet gitu untuk PMP. Ya, ini cerita tentang PMP sedikit. Kembali lagi, ya. Dan dampak dari itu, dampak saya ngerasain kunyit, kencur, siapa yang diuntungkan? Tukang jamu. Jadi di tempat saya itu terkenal istilah tukang jamu penerima resep. Keren kan? Maka itu karena tukang jamu itu ada benernya juga, tapi ada ngawurnya juga. Dosisnya tidak tepat, proses pengolahannya nggak steril. Maka itu kalau masuk dalam grup saya ini harus ikutin saran saya. Jadi misalnya kita sakit ini, dari pakai temulawak 1 limpang, kunyit 1 limpang, diparut, diperes, direbus, mendidih sebentar, jangan lama-lama, langsung diangkat, setelah angkat tambahkan madu. Rutinkan selama 4 bulan, kasih ke tukang jamu menerima resep. Oke, dipijit, dikasih ke orang tersebut. Dan dampaknya tukang jamu itu kalau ketemu orang lain gimana? Apa sakit ya? Dokter Agus saja.
karena resep saya kan paling banyak dengan budak. Maka itu saya kalau melihat klinik yang ramai, ini tip, kalau di sini yang ramai klinik bikin sepi. Mau tahu caranya? Saya di sekitar saya itu banyak klinik, ada klinik 24 jam, ada praktek dokter, praktek bimu, ada praktek rumah sakit. Apa yang saya lakukan? Misalnya klinik A, sekitar klinik A itu saya kasih berobat gratis. Kira-kira berobat klinik itu enggak? Berobat klinik itu enggak? Enggak, pasti ke saya. Benar enggak? Oh, beliau berobat gratis kok. Terus terus rugi atau enggak? Enggak rugi, maksudnya apa tadi? Kencur, bunyi, pengelola, ya. Sebenarnya obat saya kasih, tetap obat karena efek psikologis saya itu. Kalau berobat ke dokter nggak minum obat, itu pasti nggak merasa berobat. Tetap saya kasih, karena cuma kasih obat itu. Kalau cuma bohongan obat, tapi sugestinya kalau minum obat. Udah, taruh aja bunyi kencur, kalau kapsul selesai. Sebenarnya kan nggak mahal, nggak terlalu itu, udah selesai. Aspek ibadah saya tonjolkan. Kira-kira kan itu sepi. Sepi dan dampak gratis itu apa dampaknya Pak? Pasien merasa tidak enak. Tidak enak berarti sama dokter Agus. Oh, dokter Agus jual TP. Dok, saya langganan TP-nya dok. Nah, langganan nanti. Dokter Agus jual roti, langganan roti. Jadi efeknya begitu. Kalau nanti kalau di sini mau bikin klinik gratis, saya ajarin supaya klinik di sekitar sepi. Kan kita berdoakan supaya masyarakat kita sehat kan. Caranya jangan gampang berobat. Saya nggak tahu bisa jadi ramai atau sepi. Ya, kita doakan mudah-mudahan sepi ya. Sepakatnya punya klinik jangan marah, ya, jangan tersinggung. Kan tujuan kita menjadi dokter, tujuan kita menjadi punya usaha klinik, bagaimana menciptakan masyarakat sehat. Sepakat itu dulu. Jadi nanti yang punya klinik jangan tersinggung. Bukan kliniknya menjadi klinik yang menyehatkan. Sepakatnya. Saya takut ada klinik nanti saya diteror. Kita punya sebuah pengobatan yang sangat luar biasa. Aplikasi hadis dalam kehidupan sehari-hari bisa. Saya ngobatin pasien yang namanya sinusitis. Sinus itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara rongga sinus tertutup. Ya kan? Dalam dunia kedokteran yang harus dioperasi. Apa yang saya lakukan? Sederhana, istinsyak. Kenapa itu tidak dilakukan? Apa istinsyak? Hadisnya jelas bro. Sempurnakanlah wudu, ratakanlah air di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak kecuali kamu berpuasa. Ya, itu menurut air sampai pangkal dibuang. Maka itu kenapa Rasul dan para sahabat nggak ada yang sakit pil, apalagi Rasul dan sahabat mobil nggak ada di rumahnya. Ya, tapi ternyata kita ini kadang-kadang kita mengamalkan sunnah ini nggak ini ya, nggak apa ya, nggak kafah gitu, padahal luar biasa. Baik, kita akan coba kaji ya. Inilah masalah kesehatan kita. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini pernyataan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kira-kira percaya nggak dengan ayat ini? Benar percaya? Kalau bapak dan ibu lagi pusing, apa yang diingat pertama kali? Benar Allah atau Panadol, Paracetamol, dan Kodres? Ayo jujur. Kalau lagi pusing, apa yang diingat? Kayaknya Allah nomor sekian. Biasanya kalau dekat-dekat mau mati, yasinan, nah itu baru ingat Allah itu biasanya. Kalau pusing, kalau Rasul dan contohnya kan megang tempat yang sakit, baca doa. Allahumma rabbana astaghfir bas isfi wa tasfila sifa'ila sifa'uk sifa'al la yudiru saqama. Pernah nggak baca doa itu? Nah, pernah. Makanya itu pengamatan Allahnya gimana nih? Kayaknya kalau saya nggak ke dokter nggak sembuh. Ini saya tertarik dengan kisah Abu Bakar. Beda antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu sakitnya Abu Bakar itu dia senang dengan sakit karena jawaban dia apa? Sakit saya lebih sedikit daripada sehat saya. Maka itu dia melakukan aspek-aspek kan, baca Quran dulu, sedekah dulu, yang minumkan anjuran-anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah dengan minum madu, hangat dan sebagainya. Dan ternyata itu bisa menyembuhkan. Nanti saya akan terangkan bagaimana mekanisme kok dengan pengobatan sunnah bisa bagus. Ya, sepakat ya? Kita kalau sakit ingat Allah ya. Baik, mulai besok jangan ingat dokter, jangan ingat
klinik saya itu ditulis di depan saya tulis di depan apoteker, saya tulis obat tidak menyembuhkan. Makanya saya pernah dikompres sama orang marketing, Anda jual obat tapi kok tulisannya begitu gitu ya. Obat tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan atas izin Allah, tapi Allah untuk menyembuhkan tidak perlu izin obat. La ilaha illallah, saya tulis begitu supaya kita ingat bahwa penyembuh yang benar itu adalah Allah itu saja. Dan itu bisa saya terangkan secara biologis. Hanya dalam sisi yang berbeda. Ya, karena ini perkara secara biologis cukup kompleks. Kenapa Allah bisa menyembuhkan? Jadi obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu hanya sebuah wasilah saja. Tapi intinya adalah di situ ada sebuah mekanisme yang Allah mengatur sangat luar biasa. Saya akan terangkan nanti di kemudian hari. Yakinkan ini ya, surat As-Salat bahwa hari itu Paulonya sendiri. Dan ini juga pernah dipakai di sebuah rumah sakit Islam di Cipaka Putih. Tulisan di pintu gerbang itu ini. Alhamdulillah sudah mulai diikuti. Saya pernah ceramah di sana 2 kali langsung berubah. Alhamdulillah. Jadi artinya sudah mulai nyadar bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ini pada rumah sakit, banyak orang sakit mengeluh. Padahal tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan durian melukai sekalipun, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Jadi kalau sakit harusnya gimana? Bersyukur, alhamdulillah. Tapi rata-rata manusia mengeluh terus-menerus. Ya, kita coba kaji ya. Wah, ini kok ada gambar monyet ya. Ya udah nggak apa-apa deh, slide-nya salah, tapi nggak apa-apa. Pesan info sedikit. Ya, ada yang harus ditiru dari monyet, ada yang harus tidak ditiru dari monyet. Yang tidak ditiru itu rakusnya. Tangan penuh, tenggorok penuh, kaki penuh, masih rebut punya orang lain. Jangan ikut. Tapi ada perilaku monyet yang sangat luar biasa. Lihat anak-anak kita zaman sekarang sama zaman dulu. Anak zaman dulu 12 bulan itu sudah bisa lari. Anak zaman sekarang 12 bulan baru bisa berdiri. Kenapa terjadi penurunan fungsi? Ternyata anak-anak yang zaman sekarang, makanan yang pertama kali diberikan setelah ASI eksklusif apa? Mohon maaf saya sebut merek, Promina, Sun, Nestle. Coba lihat anak-anak zaman dulu, makanan yang pertama kali diberikan apa? Pisang. Ternyata pisang mengandung kalium yang berperan penting untuk kontraksi otot. Maka itu tidak heran kenapa monyet anaknya habis lahiran langsung bisa dalam Quran. Ya kan? Nggak nunggu 9 bulan. Ternyata unsur kaliumnya berperan penting untuk kontraksi otot. Maka itu kalau pengen anak kita cepat jalan, makan pisang. Sepakat? Sepakat. Ada lagi kebiasaan monyet. Nenek kita zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu nenek saya itu umur 100 tahun nggak pakai kacamata. Tapi zaman sekarang baru 40 tahun udah pakai kacamata. Ternyata nenek kita zaman dulu punya kebiasaan yang ikutin monyet. Apa? Nyari kutu. Nah, ini luar biasa ini. Ternyata kebiasaan itu sudah mulai hilang ternyata. Padahal yang kutu udah siap untuk melatih daya akumulasi mata. Ya, saya tidak tahu kenapa ini ada lagi, apa kutunya sudah punah atau belum, bawa tapi itu ternyata mampu melatih daya akumulasi. Jadi mulai sekarang biasakan nyari kutu ya, biar nggak pakai kacamata. Maka itu monyet nggak ada yang pakai kacamata. Ya, ini benar ini. Walaupun sudah kenyang dia nggak makan kambing gitu kan. Ya. Saya malah pengen bapak dan ibu sekalian di sini perilakunya seperti lebah. Lebah itu dahsyat. Lebah itu dia ngumpulin madu bukan untuk dirinya. Dia ngisep madu, dia sambil nektar taruh di sarang, dikipas-kipasi. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya.
Dia pakai madu sedikit doang untuk biar nektarnya itu bumpal. Jadi kalau kita bikin skala 10 ngumpulin madu, dia ngumpulin madu ini bagian pulang dari pagi sampai sore, 10 bagian saya ibaratkan, dia hanya ambil 1 bagian saja. 9 bagian itu siapa? Untuk orang lain. Makanya tuh kalau ada orang yang nggak minum madu, zolim menurut saya, sama lebah. Itu yang udah bagian pulang ini nggak dimanfaatkan. Dan kalau kita ikutin peraturan lebah, udah saya sekali kan. Misal kita punya gaji 10 juta, kalau kita lebah gimana? Infak 9 juta, 1 juta dipakai. Sepakat? Sepakat nggak ya? Kok ketahuan banget? Sepakat ya? Tolong nih kotak aman, muternya harusnya. Karena kadang-kadang kita 2,5% susahnya minta ampun, apalagi 9 bagian. Masya Allah, mudah-mudahan di sini 9 bagian semuanya. Berarti nanti gajinya 100 juta. Saya doakan ya. Sebelum saya masuk ke pengobatan tadi, ada sedikit pembagian konsep pengobatan. Yang pertama adalah konsep pengobatan konvensional. Konsep pengobatan yang lahirnya dari riset dan penelitian. Jadi teori kedokteran saat ini berdasarkan riset dan penelitian. Boleh jadi penelitian saat ini tidak berlaku untuk yang akan datang. Boleh jadi penelitian saat ini tidak menganggap penelitian yang lalu. Contoh sebagai contoh ini, dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang pakai? Tidak pakai. Ada konsep baru namanya gizi seimbang. Dulu planet jumlahnya 9, termasuk Pluto di dalamnya. Penelitian terbaru gimana? Planet jumlahnya 11, Pluto bukan planet. Artinya teori yang sifatnya dari riset dan penelitian sifatnya adalah relatif. Boleh jadi sekarang benar, besok salah. Sepakat ya? Begitu juga teori kedokteran saat ini, boleh jadi teori sekarang pemberian obat ini besok berubah. Kebetulan penelitian saya S2 saya di UI itu meneliti tentang kanker. Kanker saat ini pengobatannya dengan menggunakan kemoterapi dan operasi dan radiasi 3. Padahal di luar, khususnya di Israel, saya ingat luar biasa itu Israel, makanya Allah melebihkan orang Yahudi itu luar biasa. Itu mereka sudah meninggalkan kemoterapi dan obat operasi. Mereka menggunakan apa? Namanya imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Terapi dengan makhluk hidup. Jadi orang pasien kanker, kemudian diambil darahnya, diambil sel darah putihnya yang fungsinya untuk melawan kanker. Sel darah putihnya itu didiatif, diternak di luar, kemudian dimasukin lagi, dan itu yang akan memakankan. Jadi sekarang pengobatan kanker yang kemoterapi udah nggak tren di luar negeri. Di Indonesia itu pernah semula, tapi dengan menggunakan imunoterapi. Nah ini luar biasa. Jadi artinya pengobatan manusia sifatnya relatif. Boleh jadi sekarang benar, tapi di kemudian hari bermasalah. Sepakat ya? Satu lagi, pengobatan alami. Apa itu pengobatan alami? Interaksi manusia dengan alam. Contoh, di Cina terkenal dengan namanya akupunktur. Itu gara-gara orang injek duri sembuh, katanya begitu ceritanya. Akhirnya diteliti, oh ternyata dengan rangsang nyeri bikin sembuh ya. Terbentuknya titik-titik akupunktur dan terkenal pengobatannya dengan akupunktur. Itu Cina. Di India ada yang namanya pengobatan Ayurveda. Pernah dengar? Ayurveda itu melihat perilaku Tuhannya. Di India itu mengakui bahwa kerbau sebagai Tuhan. Maka dilihatlah perilaku kerbau. Oh, kerbau sehat-sehat karena kerbau mandi lumpur. Akhirnya orang India ikut mandi lumpur dan terkenal pengobatannya dengan istilah mantra. Jadi masing-masing negara punya pengobatan alamnya. Di Sri Lanka ada namanya naturopati, di Inggris ada namanya homeopati. Pertanyaan saya, pengobatan asli Indonesia apa? Pak, Bu? Ada yang tahu? Jamu ada di Thailand, ada di Malaysia, yang tidak ada negara manapun. Kerokan, betul Pak. Jadi
Cuma satu pengobatan yang saya pernah ceramah di Malaysia dan Singapura, mereka tidak mengenal dengan kerokan. Jadi kita harus bangga dengan kerokan. Bahkan saya ingin meneliti disertasi S3 tentang kerokan, sudah diteliti oleh Profesor Dr. Didi Tantomo Menkes, guru besar UNER, sudah meneliti tentang kerokan. Jadi gagal saya meneliti tentang kerokan untuk S3 saya. Ya, ternyata kerokan hilang. Saya salut. Maka itu kalau ada dokter yang melawan kerokan, berarti dokternya belum pernah belajar kerokan. Sudah selesai dokter. Dokter itu dahsyat. Malah saya melihat penelitian orang Jepang itu, setelah saya baca jurnalnya, itu latar belakang itu gara-gara melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Kalau orang Jepang gambar tato biasa, tapi melihat orang Indonesia nggak pakai baju, tengah bolong siang hari tatoan, aneh menurut orang Jepang. Apalagi tatonya cuma garis-garis doang gitu. Lebih aneh itu. Tapi dasar orang Jepang diteliti lagi, coba, wah luar biasa orang Jepang. Akhirnya penelitian itu menyimpulkan bahwa kerokan meningkatkan imun sistem. Dilihat apa? Dilihat leukositnya atau sel darah putihnya. Dia lebih aktif dalam memakan kuman ketimbang orang yang tidak dikerok atau sebelum dikerok. Terus kemudian orang yang dikerok basal metabolisme rate-nya naik. Baik, kenapa orang habis kerokan keringetan? Betul, metabolisme cepat sehingga demam bisa direduksi. Hebatnya kerok. Tapi ada syaratnya. Nah, ini penting. Penting di syaratnya. Karena selama ini kita kerokan yang salah-salah. Yang pertama, kerokannya kerokan jadi. Harus seperti itu. Pertama, kerokan tidak boleh pakai logam yang tajam. Jadi pakai logam yang tumpul saja. Ya, kalau pakai logam. Tapi yang paling bagus dengan menggunakan bawang merah. Satu. Yang kedua, kerokan tidak berpatokan kepada gosok. Kita tuh kalau belum gosok itu belum pindah-pindah sampai gosok. Nah, ini yang rusak. Apalagi kalau yang dikerok warnanya hitam, itu karena rusak ini. Ini yang kadang-kadang rusak ini sebenarnya. Ya, yang ketiga, kadang-kadang kita kerokan itu asal-asalan, asal gambar tulang ikan. Jadi ini teori dari mana yang saya bilang? Padahal teorinya dia adalah harus di sela-sela tiga, tulang atas, tulang bawah, ada semak kan? Itu yang dikerok. Syukur-syukur kalau yang dikerok orangnya kurus, enak tuh nyarinya. Oh dapat dikerok. Yang dulu susah kita pun dikerok enggak, dapatnya di mana ini nyarinya? Nah ternyata itu kenapa bagus? Karena di situ tempat keluarnya arteri, vena, dan nervus costae. Jadi di situ bagus sekali itu untuk kerok. Ya. Dan alhamdulillah kalau anak saya sakit, alhamdulillah saya tidak pernah pergi ke dokter. Ya benar kan? Ya saya keras salah satunya. Jadi kalau demam, ya minumkan air mandi setiap jam sekali, sama kayak infus glukosa. Kemudian dikerok. Kerok itu tidak harus berpatokan sehari sekali, bisa sehari 3 kali minum obat, asal menggunakan bawang merah. Penelitian terbaru bawang merah itu mampu menurunkan demam pada anak. Maka itu kenapa nenek moyang zaman kita dulu kalau demam tempelin bawang merah di ubun-ubun. Ada benarnya juga ternyata. Dan ternyata sudah diteliti saat ini. Ya, saya satu lagi adalah pengobatan cara Nabi. Pengobatan yang dipandu oleh Allah. Dan itu banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Cuma jarang sekali ada yang mengkaji. Apalagi dokter suruh belajar hadis, susahnya minta ampun. Ya, karena waktu pas angkatan saya yang belajar hadis itu nggak ada. Baru pas adik-adik saya baru ada yang belajar hadis. Kebetulan S1 saya setelah lulus kedokteran saya ngambil S1 tafsir hadis, S2 nya saya lanjutkan di UI, sama S2 nya saya lanjutkan agama dan kedokteran. Jadi saya mau compare. Ternyata hebat sekali. Semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Cuma masalahnya tidak pernah dipakai. Kita akan coba kaji ini. Ini ya contoh bahwa Rasul sehat. Kenapa nggak kita contoh Rasul? Buktinya tabib yang dikirim dari Mesir praktek 2 tahun nggak ada pasiennya, sampai tabib itu mengelilingi rumah masing-masing dan memang sehat semuanya. Artinya kita punya contoh, kenapa nggak dicontoh gitu? Kenapa kita harus
seandainya saya jadi Menteri Kesehatan, seandainya saya jadi Menteri Kesehatan, saya bikin peraturan yang ketat. Orang yang tidak sholat subuh di masjid penjara, saya suruh gitu. Orang yang nggak puasa Senin Kamis denda 100 juta, misal begitu. Sayang untung saya nggak jadi menteri, ya. Karena ternyata dengan mengikuti sunnah Rasul sehat semuanya kok. Apalagi suruh puasa lebih dahulu, waduh, itu ngirit beras, ngirit kantong, sejahtera, aduh. Apalagi orang suruh sholat tahajud, maling juga bikin untuk nyolong tuh. Karena maling itu nyolongnya berdasarkan ilmu permalingan katanya, ya. Itu paling efektif menyolong itu sekitar jam 1 sampai jam 4 menurut versi maling, ya. Nah, kalau seandainya kita sholat tahajud, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Maling mikir jadinya. Jadi mengurangi angka kriminalitas, meningkatkan imun sistem. Bapak Ibu tahu nggak efek sholat tahajud? Sangat. Orang yang kalau sering sakit itu jangan-jangan tahajudnya nggak bisa. Mohon jangan tersinggung yang sering sakit. Aduh, sakit jadinya nggak benar. Tapi benar. Dan ciri-ciri orang yang rajin tahajud jelas, dia tidak pernah tersinggung. Jadi kalau ada orang gampang tersinggung ketawa, itu nggak masalah tahajud. Apalagi saya ngomong ceramah ini ada yang tersinggung, berarti nggak sholat tahajud ini, ya. Maaf ini ya. Ini salah satu contohnya saya akan beri gambaran kenapa tahajud itu bagus, ya. Kapan-kapan dalam sesi yang berbeda. Apa sih intinya kenapa Rasul sehat? Intinya pada pola hidup, pola makan dan sikap Rasul. Kita akan coba kaji. Kebenaran kajian ini sudah jauh, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendengarkan kajian ilmiah, kita mengkaji satu pertemuan satu hadis. Bapak Ibu bisa melihat saya di Umat TV. Dia pakai TV parabola bareng dengan Roja TV, Insan TV, Salam TV, ada namanya Umat TV. Saya rutin setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Yaitu mengkaji untuk kajian hadisnya, tapi di sini dari sisi medis. Jadi kami mendatangkan ustaz, kemudian saya kaji dari sisi medisnya. Kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama ini dulu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, dan seterusnya. Sederhana tapi dahsyat. Saya mau cerita sedikit tentang terapi ini. Kebenaran pada waktu itu ada kepala pas pampres datang ke saya. Ini cerita nyata dan saya sangat bangga menceritakan kasus ini. Ada kepala pas pampres datang ke saya. Pada waktu itu sakitnya darah tinggi. Dia bilang ke saya, "Dok, saya sakit darah tinggi. Setiap hari saya harus minum kaptopril dan saya bosan. Saya dengar dokter bisa nyembuhin penyakit darah tinggi tanpa obat," katanya begitu. Karena pada waktu itu saya terkenal sebagai tekun, dokter bersyukur, katanya begitu. Bisa dibayar kepala pas pampres tampaknya gimana, Pak? Oh, itu ngeri banget. Ajudannya tidak, ngomongnya udah gemetar ya. Ya Pak, kita coba, kita ikhtiar, coba stok kaptoprilnya. Saya kasih Bapak timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma, kontrol minggu depan. Apa yang terjadi minggu depan? Bapak itu datang ke saya lagi sambil marah-marah. "Gimana sih Dok, bukannya malah turun, pensi malah tambah naik." Udah tambah mesra, marah-marah tambah semangat. Ya Pak, coba timunnya dibanyakin, saya suruh lagi, seledrinya dibanyakin, bawangnya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, pisangnya dibanyakin. Dalam hati, benar-benar nih orang gitu ya. Kalau lagi Pak, minggu depan apa yang terjadi? Minggu depan tidak ada perubahan. Saya pada waktu itu sempat hopeless. Saya harus gimana lagi? Sampai saya bilang, "Pak, sebenarnya saya sudah tidak punya senjata lagi. Ya, saya berpikir untuk Bapak balik ke topik lagi. Tapi Pak, sebenarnya saya masih punya satu pengobatan yang jujur Pak, saya belum pernah pakai pengobatan ini. Dan saya baru baca jurnalnya. Kalau Bapak mau, Bapak pakai pengobatan ini. Kalau misalnya ini sembuh Pak, ketemu 2 minggu lagi, ketemu saya. Tapi kalau tidak sembuh Pak, Bapak nggak usah ketemu saya lagi, berarti saya gagal." Ini real kejadian yang saya alami. Akhirnya Bapak itu bilang, "Ya Dok, daripada saya pulang gak bawa apa-apa," kata Bapak itu.
ya, baik. Apa dok rapinya? Rapi cuma begini, Pak, tolong senyum sehari 20 kali, dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila, cuma senyum. Sudah Pak, jalankan saja ini. Kalau nggak sembuh nggak usah ketemu saya. Jujur saya pada waktu itu nggak tahu bisa nggak. Tapi kalau Pak saya coba, bagaimana saya tahu? Udah Pak, jalankan saja. Baik dok, kalau saya nggak bisa senyum gimana dok? Lihat kaca, senyum sendiri. Saya suruh itu. Saya harap cemas pada waktu itu. Tapi ternyata dengan izin Allah, 2 minggu kemudian bapak itu datang ke saya sambil senyum. Wah, sembuh. Sampai ajudannya itu secara khusus menemui saya. Ya kenapa? Itu bapak diapain? Memang kenapa? Sekarang dok mau upacara nggak pernah marah, senyum. Baca Quran senyum. Ngomong sedikit senyum. Kok bisa berubah? Ya itu orang saya bilang. Ternyata Pak, orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi 20 detik, maka otak akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Apa itu zat itu? Zat yang bikin lebar pembuluh darah. Ternyata penelitian menunjukkan orang yang senyum 20 kali berefek melebarkan beta endorfin. 19 kali aja nggak efek, katanya begitu. Ibu bertanya, dok, itu buktinya tetangga saya senyum terus perut juga dok, kan betul? Berarti senyumnya tidak ikhlas. Melihat orang susah, senyum. Melihat orang marah, senyumnya makin lebar. Nah itu senyum yang benar itu. Jadi senyum yang benar itu adalah senyum yang lahir dari hati, ikhlas karena Allah, bukan maksud menghina orang lain. Dan tidak boleh dirapel. Dokter bilang kan 20 kali 20 detik berarti kan 400 detik. Boleh nggak saya senyum 400 detik sekaligus? Kering nanti giginya ya. Yang boleh senyum itu adalah intermiten. Sekarang senyum, nanti senyum, berapa waktu lagi senyum, ada yang lagi hutang senyum gitu kan, kurang duit senyum, banyak duit senyum, pokoknya senyum untuk semua kondisi. Jadi dilakukan secara intermiten itu senyum. Dan sejak saat itulah saya kalau untuk orang-orang yang darah tinggi, kalau berobat ke saya, kalau belum senyum berarti belum sembuh senyum. Jadi mulai sekarang yang hipertensi tolong senyum. Ya, tapi tidak harus dengan senyum aja, yang ada aspek-aspek lain. Tapi ini salah satu aspek. Yang kedua, kebetulan datang ke saya seorang nenek-nenek. Tapi bukan ini orangnya ya, bukan ini ya. Ini cuma saya contoh, ini nenek-nenek itu kayak begini, gitu ya. Datang ke saya nenek-nenek, dia tergantung dengan yang namanya dulu kolak. Bosan dia dengan yang dulu kolak, datang ke saya. Dok, saya bosan dok, masa setiap buang air besar saya pakai dulu kolak terus menerus. Tapi dokternya bisa nyembuhin tanpa obat, terus sekali lagi bilang begitu. Oh yaudah, Nek, kita coba seminggu saja. Baik, apa buat cobanya? Stop dulu kolak. Nenek banyakin makan sayur, minum air putih minimal 3 liter, khusus pagi hari minimal 2 gelas gitu ya. Terus kalau nggak keluar nih, tolong nongkrong aja di WC ya, karena itu menimbulkan efek sugesti. Dan satu lagi nih yang paling penting, tolong nenek melek pertama kali senyum sesuatu. Karena penelitian menunjukkan Pak Bu, wanita kalau di pagi hari susah tersenyum. Betul nggak Bu? Ibu-ibu kalau di pagi hari susah tersenyum, itu penelitian loh Bu. Betul nggak Bu? Pak, benar atau tidak? Ternyata orang yang susah tersenyum itu menyebabkan gangguan prestasi khusus. Maka itu nenek itu datang ke saya lagi minggu depan. Alhamdulillah dok, sekarang saya lancar buang air besarnya. Kenapa ya dok, kok bisa lancar ya? Ternyata senyum merangsang gerak peristaltik khusus. Maka itu orang yang cenderung susah buang air besar. Dan ciri-ciri orang yang banyak senyum ya, dan ciri
ciri-ciri orang yang banyak senyum karena peristaltiknya aktif. Ya. Orang yang banyak senyum biasanya banyak kentutnya, biasanya begitu. Ya. Dan bersyukur kita masih bisa keluar angin. Ya. Karena ternyata banyak sekali orang yang tidak bisa keluar angin harus dioperasi. Ya. Bahkan dokter bedah aja kalau ketemu dengan pasien pasca operasi cuma ditanya sama pasiennya, sudah kentut belum? Belum, tetap. Sudah kentut belum? Sudah, tidak perawatan. Maka itu bersyukur kita masih bisa keluar angin, ya. Dan bersyukur juga bagi yang hirup di sebelahnya. Kok ketawa Pak? Ini benar loh ini. Bapak tahu dan ibu tahu nggak gas yang dibuat itu gas apa? Ada yang tahu gas apa? Yang dibuat oleh ketua kita itu adalah gas H2S. Apa itu H2S? Hidrogen sulfida. Apa itu hidrogen sulfida? Sulfida itu derivat dari sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Takutnya kena. Belerang, ya. Belerang itu dipakai untuk apa? Ada yang tahu belerang untuk apa? Belerang dipakai untuk antiseptik kulit. Ya. Maka itu kenapa kalau kita lagi pilek, itu plong biasanya, ya. Karena dulu apa? Antiseptik biasanya, ya. Maka itu kalau sebelah kita yang lain itu harusnya gimana? Alhamdulillah, antum sehat. Alhamdulillah, saya dapat antiseptik gratis. Jangan diomel-omelin itu, ya. Kadang-kadang kita egois. Kalau orang lain kentut aja kita tutup hidung. Tapi kalau kita kentut sendiri kita tutup hidung. Karena sama yang dikeluarkan, ya. Egois kita. Ya itu tadi hadisnya, ya. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW, ya. Satu lagi mungkin biar nanti bisa tanya jawab. Ibunya Rasul. Jadi sepakat ya tadi senyumnya berapa kali sehari? 2 kali. Ada yang tahu gimana ibunya Rasul? Ada yang tahu? Ya, yang pasti Rasul merem dulu tidurnya. Ya. Ada hadis dari Ahmad. Sesungguhnya posisi yang paling tidak disukai oleh Allah itu posisi tidur tengkurap. Jadi tengkurap itu nggak disukai oleh Allah. Maka itu jangan pernah tidur tengkurap. Apalagi terlentang, itu bisa menyebabkan kematian. Terlentang, terobek, terkunci, mati. Jadi yang paling benar itu adalah terlasi saja, ya. Yang paling bagus itu kata Rasulullah, tidur di atas rusuk kananmu. Berarti harus tidur kiri ke kanan. Ternyata tidur kiri ke kanan itu bermanfaat dari banyak aspek. Dari aspek ekonomi saja, ternyata tidur kiri ke kanan itu satu kasur muat berlima. Bukan ya? Ngirit. Kalau terentang paling dapat 2, 3 selesai. Jadi ngirit. Dari si kerapian coba, suami kanan, istri kanan, anak kanan, rapih gitu ya. Coba kalau suami kanan, istri kiri, anak mungkin, aduh. Jadi kerapian dimulai dari tempat gitu. Nah, dari sisi kesehatan kita akan bahas. Ini hebatnya untuk kita ini. Tapi sebenarnya saya mau tes dulu nih Bapak dan Ibu sekalian. Jantung letaknya di mana? Ini apa kanan? Alhamdulillah pintar. Kiri. Lambung di mana letaknya? Di mana? Kanan. Kiri. Ada yang tengah nggak? Nah, ini kayak tukang tenek ada nih kanan. Baik, lambung di sini. Kiri. Kalau hati letaknya di mana? Kalau Bapak Ibu sakit hati mana dipegang? Kalau ada orang sakit hati megangnya di sini, ini ciri-ciri orang yang tidak punya ilmu. Di sini hanya ada jantung dan paru-paru. Jadi hati itu letaknya di sini. Jadi saya sakit hati, nah ini benar.
ya kalau rusak gitu ya. Jadi jangan pernah mengelus dada kalau sakit hati ya. Jadi kalau sekali kenapa ini saya terangkan? Karena berhubungan dengan teori medis tadi. Dan ketika kita tidur miring ke kanan, maka otak, nah kita bicara otak dulu. Otak itu ternyata kebutuhan akan glukosanya 60% dari total kebutuhan seluruh tubuh. Bayangkan Pak, 60% glukosa kita untuk otak. Selebihnya baru untuk otot, untuk kaki, untuk organ yang lain. Tapi 60% otak. Sedangkan jantung, kalau melompat makanan, otak itu bagian paling sedikit. Karena kenapa? Karena berlawanan dengan gaya gravitasi. Dia hanya 20% ke bagian otak dan paling banyak 60% ke seluruh selain otak. Maka itu kenapa orang yang banyak makan yang gendut duluan apa? Nah, yang dekat dengan jantung dan searah dengan gravitasi perut. Saya ingatkan jangan bangga dengan perut gendut. Mohon maaf, yang perutnya gendut. Mungkin itu maksud saya kan. Ya, jangan bangga. Penelitian di Amerika Serikat orang yang perutnya gendut itu umurnya tidak lebih dari 60 tahun. Jadi kalau sekarang perut gendut umur 59 siap-siap. Ya, khawatir gitu ya. Nah, ternyata satu posisi yang menyebabkan aliran darah supaya banyak itu adalah posisi sujud dan tidur miring ke kanan. Posisi sujud dan tidur miring ke kanan. Maka itu solusi untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan otak, migrain, pusing, nyeri kepala, sujud. Dengan segala penyebab, karena ada juga orang migrain gara-gara tensinya, orang yang kepala gara-gara kekurangan glukosanya. Penanganan pertamanya adalah sujud. Dan ternyata aktivitas sujud dan tidur miring ke kanan, jantung letaknya lebih tinggi ketimbang otak. Maka itu kenapa orang yang banyak sujud dan tidur miring ke kanan mencegah dari penyakit Alzheimer. Apa itu? Penyakit pikun. Maka itu Bapak Ibu kalau nggak mau pikun banyakin sujud. Maka itu kenapa Rasul dan para sahabatnya dijaga. Rasul jelas-jelas dijaga oleh Allah supaya tidak pikun. Salah satu aktivitasnya yang mencegah dari kepikun adalah dengan memperbanyak sujud dan tidur miring ke kanan. Karena ketika miring kanan jantung letaknya lebih tinggi daripada otak. Jadi mulai sekarang tidur miring ke kanan supaya tidak gampang pikun. Apalagi udah tua suruh ngapal Quran, nggak apa-apa itu. Salah satunya tolong perbanyak sujud. Ya, ngapal Quran yang rajin, sujudnya jarang, nah itu jadi nggak pas. Maka itu kenapa kalau saya selalu bilang di tempat-tempat penghafal Quran, oke, sepakat ngapal Quran, tapi tolong sujudnya juga banyak menghafal dan banyak sujud dan tidur ini. Ini salah satu kebiasaan dari Rasulullah. Jadi bisa mengobati penyakit Alzheimer, nyeri kepala yang berhubungan dengan masalah otak itu cukup bagus. Ya, oke. Ini nanti saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini memberikan gambaran sedikit bahwa dengan hanya mengikuti perilaku Rasulullah kita bisa menjadi sehat. Dengan hanya menjalankan sunnah kita bisa lebih sehat. Jadi untuk sehat sederhana, ikuti saja Allah dan Rasulnya. Sudah, nggak usah ikut pendapat dokter menurut saya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak percaya dengan Allah dan Rasul, atau mohon maaf kadang-kadang kita malas baca Quran dan baca hadis, atau kadang-kadang orang rajin baca tapi nggak tahu artinya. Oke, Bapak Ibu sepakat, berarti mulai sekarang besok baca Quran tolong pahami artinya dan diamalkan. Saya kemarin sempat debat juga dengan Dr. Opsi, dokter Muslim padahal. Saya
bilang dong, di Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa Maryam kalau lahiran Nabi Isa suruh makan kurma, jelas perintahnya. Terus setelah lahiran Rasul mensunahkan untuk tahnik. Kenapa dok kau nggak mau menjalankan kurma dan tahnik? Apa jawabannya? Tidak sesuai dengan protap kedokteran barat. Padahal saya meneliti, kebetulan saya dosen, saya suruh mahasiswa saya suruh meneliti tentang efek kurma pada saat ibu melahirkan. Ternyata dari hasil penelitian mahasiswa saya bahwa ibu yang makan kurma ketika mau melahirkan resiko untuk dioperasi sangat sedikit. Ada sebuah rumah sakit yang saya teliti pada waktu itu, gara-gara penelitian itu pendapatan rumah sakit menurun cukup drastis, ya, gara-gara sedikit yang sesar. Tapi gara-gara itu penelitian saya nggak dipakai, ya, karena mengurangi omset. Nah, itu di masalah. Artinya perilaku yang sederhana, tapi sangat luar biasa. Tapi ternyata dalam dunia kedokteran ini tidak dipakai. Padahal dasar sekali. Itu dari baca Quran. Bahkan saya juga pernah disinggung sama Ustaz, dokter tuh bener nggak sih baca Quran? Bener. Coba ada tanya deh. Antum tahu nggak bahwa di neraka itu ada tidak hanya panas loh, ada dingin juga loh. Bapak Ibu tahu di neraka ada yang dingin? Tahu ya? Saya pada waktu itu nggak tahu loh Pak. Masa sih? Sepengetahuan saya sih neraka itu panas. Oh ada yang dingin. Waduh, saya sudah tertarik untuk baca Quran. Selama ini saya tidak pernah melihat bahwa neraka itu dingin. Dan ternyata saya ditunjukin sama dokter, ini ada PR buat bapak dan ibu bahwa di surga di neraka itu ada yang dingin. Sejak saat itulah saya rajin untuk membaca artinya Quran, kemudian kita amalkan. Karena ternyata ilmu Quran itu sangat luar biasa. Cuma kita tidak pernah mau membaca dan mengamalkan apa yang dikatakan Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat bapak dan ibu bahwa sehat ikuti Allah dan Rasul. Ikuti Rasul itu sudah begitu. Apa yang Rasul lakukan, sami'na wa ata'na, kita dengar, jalankan. Rasul dekat, rutinkan berdoa. Jangan sami'na wa pikir-pikir dulu. Ini jadi kepanjangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan awal yang baik dan mungkin dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selebihnya kita dialog, tanya jawab apa yang diakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada saya langsung pulang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi di pembukaan terkait masalah sakit mata ya, itu pakai ludah. Ini ludah yang pasti atau ludah apa nih? Kalau ludah itu kan artinya ada di mulut ya. Nah, kalau tadi dokter bilang katanya banyak mengandung enzim. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana bagi orang yang ludahnya itu giginya itu bolong, ya, karena gigi bolong itu kan banyak juga mengandung penyakit. Apakah orang yang giginya bolong, banyak yang bolong gitu ya, ataupun ada satu atau dua yang bolong, itu juga bisa digunakan untuk pengobatan ludah untuk mata. Terus terkait masalah gigi bolong tadi juga dokter katakan masalah bersiwak ya, tapi tadi kurang lengkap gitu dok ya. Yang kita tahu adalah sikat gigi itu ya pagi dan sebelum tidur gitu, untuk mengurangi kondisi gigi rusak ataupun bolong gitu. Dan
Tadi kan disebutkan siwak, sedangkan kita terbiasa menggunakan pasta gigi. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir terkait masalah kerokan, ya. Jadi orang tua saya itu sangat suka kerokan. Jadi kalau anak saya sakit gitu ya, kebetulan ada di sana dikerokin, terus dikerokin gitu. Cuma kebetulan bibi dari istri saya itu bidan, ya. Dia pernah kasih tahu kalau kerokan itu, ya, itu tidak boleh membentuk garis vertikal, ya, tidak boleh membentuk garis vertikal, khususnya yang dekat tulang tengah gitu. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan jantung. Nah, mohon penjelasannya dong. Mungkin itu aja dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Jadi yang boleh menggunakan air liur itu adalah harus orang yang bersih dari kuman. Kalau batuk-batuk pakai air liur nular itu penyakitnya. Apalagi sariawan suruh nularin, keburu bau duluan gara-gara mulutnya. Jadi harus dalam kondisi bersih dan sehat. Itu pun yang terbaik adalah dengan menggunakan keluarganya sendiri, jangan orang lain. Karena kalau orang lain khawatir malah terjadi penularan penyakit. Apalagi orang lain kena penyakit hepatitis atau ludah yang sampai pakai mata, penularan penyakit. Ini yang kadang-kadang penggunaan air liur yang salah kaprah. Karena pernah ada di TV iklan dengan menggunakan air liur dijilat-jilat itu. Waduh, ini yang nggak benar. Ya, ini mencontohkan bahwa harus dengan menggunakan yang bersih, yang steril, gitu ya, bukan dengan yang kotor atau dengan yang mengandung kuman. Jadi harus seperti itu. Terus kemudian bicara dengan sikat gigi, yang paling bagus sebenarnya 5 kali sebenarnya. Ya, karena kenapa? Karena itu lebih menjaga kebersihan dibandingkan yang 2 kali. Kalau lihat dari sisi frekuensi. Terus kemudian masalah menggunakan siwak, sekarang sudah adalah pasta yang menggunakan siwak. Jadi silakan dengan menggunakan pasta yang mengandung siwak itu lebih sulit. Karena kalau pakai batang cukup repot kita. Ya, jadi sekarang sudah canggih, tetap pakai siwak tapi dengan menggunakan unsur yang mengandung siwak. Jadi ada seperti itu. Terus kemudian masalah kerokan. Kerokan itu yang saya bilang adalah di sela-sela iga. Ya, jangan pernah kena tulang. Karena kalau kena tulang malah timbul iritatif. Jadi di selaknya. Ya. Nanti kalau lebih jelasnya baca aja buku, ketik aja Profesor Dr. Didi Tamtomo Menkes dari UNER. Itu diteliti tentang efek kerokan. Dia ngambil disertasi S3-nya tentang kerokan. Ya. Jadi benar, jadi jangan sampai kena tulang. Maka itu kenapa saya suruh di sela-sela iga supaya tidak kena tulang. Jadi artinya baik. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dong tentang imunisasi atau vaksinasi. Saat ini saya lihat di masyarakat masih ada pro dan kontra ya tentang imunisasi. Ada yang sama sekali menolak dan ada yang mendukung. Gitu. Jadi masing-masing punya alasan dan dalil. Ya, menurut dokter yang mungkin lebih tahu ya, sebenarnya secara kandungan sendiri itu bahan-bahan yang dipakai untuk vaksin yang sekarang dipakai itu apakah 100% aman dok? Karena orang ada yang sudah bisa dikenal dan sebagainya. Yang kemudian bagi yang tidak mau imunisasi itu solusinya apa? Mungkin itu aja. Saya itu Waalaikumsalam. Untuk kesempatan kali ini saya tidak mau menjawab tentang vaksin karena ada peraturan terbaru. Dokter yang tidak merekomendasikan vaksin akan dipenjara 2 tahun. Keren kan? Daripada saya masuk penjara nggak bisa dakwah, mendingan nggak usah ngomong dulu aja. Saya takut di sini ada intel, ya. Jadi mendingan nggak usah dulu ya. Bahkan kalau nanti peraturan ini disetujui, orang yang tidak mau vaksin dipenjara
enak kalau jadi penguasa gitu. Makanya kalau saya jadi menteri kesehatan dan untung saya nggak jadi, ya namanya penjara dan denda gitu ya kan. Saya nggak komentar dulu ya masalah vaksin, di skip saja dulu karena takut ada intel di sini ya. Baik, silakan kalau ada ibu-ibu ada lagi nggak? Kalau ada silakan Bu, kasih ibu-ibu pengertian. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ini kayaknya problem ibu-ibu ya. Kan kalau di hadis itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Gimana kalau ibu-ibu yang lagi menjelang menstruasi, mau menstruasi, pas menstruasi atau sesudah, biasanya hormonnya itu yang membuat dia ingin makan terus. Itu gimana ya solusinya ya Pak? Terima kasih. Ya, ini belum kita bahas ya masalah makan ya. Tapi saya jawab sedikit. Saya yakin Bu, setiap orang akan timbul nafsu makan. Apalagi dikasih makan yang enak-enak, pasti nafsu semuanya. Cuman bagaimana kita membatasi nafsu? Ya, di sini bikin peraturan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga oksigen. Karena ternyata salah satu penyebab timbulnya sakit mah itu akibat makan kita yang menyebabkan lambung penuh sehingga menyebabkan overdistensi atau ketegangan lambung melebar. Ibarat balon ditiup makin besar makin tipis. Dengan tipisnya lambung itu gampang sekali menimbulkan efek luka. Maka itu kenapa ketika makan kata Rasulullah cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup sepertiga. Ini bukan sepertiga bakul ya, sepertiga bagian, sepertiga porsi. Jadi ada spare untuk nafas, ada spare untuk minum. Ya. Jadi kalau misalnya ibu nafsunya cukup dominan ya batasi aja nafsunya ibu. Itu saja. Dan juga pembatasan ini juga membatasi ibu juga nggak makin gendut nanti. Tahan saja nafsunya saja. Buktinya ibu kalau pernah membantu bisa makan ya selama dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi intinya penahan nafsunya yang cukup penting ya, gitu Bu ya. Baik, ada lagi Bu, satu lagi mungkin ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Dokter atas presentasinya yang sangat menarik. Pertanyaan saya sederhana mengenai posisi tidur. Tadi kan disuruhnya digunakan ke kanan gitu kan. Ya. Bagaimana kalau untuk ibu hamil karena disarankan untuk gaya tidur? Iya. Terima kasih Dokter. Baik. Untuk. Ya, kebenaran saya juga dosen pidana. Jadi penelitian tentang menjepitnya arteri ovarium, jadi arteri yang dari ovarium itu masih dalam penelitian kok, masih belum final, masih banyak pro dan kontra. Kalau saya pribadi untuk ibu hamil tetap tidur kiri ke kanan. Toh juga tidak ada kasus satupun ketika ibu hamil tidur kiri ke kanan anaknya mati, nggak ada. Ya, jadi belum ada dilaporkan kasus seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya tetap menyuruh tidur kiri ke kanan. Toh juga nanti dalam keadaan tidur kita juga nggak tahu dirinya kemana. Ya, awal tidur kiri ke kanan, besok tidurnya tiba-tiba udah di bawah, kan bisa begitu ya. Tapi minimal kita menjalankan sunnah terlebih dahulu. Itu ya, jelas? Baik. Ada lagi? Cukup kali ya? Oh ibu silakan. Sekalian ibu dulu. Kenapa Bu silakan Ero? Waalaikumsalam. Miknya Bu. Yang ingin saya tanyakan mengenai lingkungan ya Dok. Ya. Kebetulan saya kan juga pernah tahu kalau kemarin itu diponis gitu ya. Terus saat ini terapinya itu dengan minum obat itu seumur hidup. Dan obatnya untuk mama dan alhamdulillah saat ini masih kanker dengan BPJS. Yang ingin saya tanyakan secara ilmu Rasulullah ada
di sini adalah peran Allah. Penyakit leukemia dalam dunia kedokteran sampai saat ini idiopatik. Apa itu idiopatik? Tidak diketahui penyebabnya. Tidak diketahui penyebabnya, tapi baru diduga. Bisa dari virus, bisa juga dari obat. Obat apa yang paling bisa menyebabkan leukemia? Ini baru diduga ya, belum pasti, tapi pastinya adalah tidak diketahui. Obat untuk atau obat yang bersifat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang. Apa obat yang bikin kerusakan sumsum tulang? Obat yang dipakai untuk orang sakit tipes, chlorphenicol dan thiamphenicol. Kebenaran saya punya pasien anak kecil sakit tipes berulang, dikasih obat itu terus-menerus, akhirnya dia meninggal gara-gara leukemia. Walaupun ini baru praduga. Jadi sejak saat itulah saya dalam obatin penyakit tipes, saya pakainya apa? Sambiloto, cacing dan madu saja. Pengobatan selama 2 minggu efektif daripada harus menggunakan obat-obat chlorphenicol dan thiamphenicol. Itu pengalaman saya. Terus kemudian karena penyebabnya tidak jelas, nah itu tadi peran Allah di sana. Dalam dunia kedokteran herbal ada beberapa tanaman herbal yang cukup efektif untuk pengobatan leukemia, walaupun ini masih uji praklinis, belum uji klinis. Salah satunya adalah dengan menggunakan tapak darah dan klariticus. Walaupun ini masih praklinis, artinya masih tingkat mencit, belum tingkat manusia. Gitu ya. Sudah kalian? Mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa ketemu lagi di kemudian hari, gitu ya. Saya akhiri karena saya juga ada acara lagi, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita pada pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Agus bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa menghadirkan kembali Dr. Agus di pertemuan berikutnya, dan sudah ada sinyal bahwa pertemuan selanjutnya dari beliau. Jadi siap. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau sehingga ilmu beliau bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang luas, dan kita juga bisa menghadirkan beliau kembali di tempat kita yang sedang. Dari kami pengurus dan ketua acara, mohon maaf sebesar-besarnya dalam pelayanan masih banyak kekurangan, dalam kata masih juga banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kita sama-sama tutup materi kita siang ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.